Senang sekali kita kembali berjumpa di kesempatan video kali ini, sahabat Ruang Isu. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dalam kesempatan kali ini, sahabat Ruang Isu, sedikit kita melihat bagaimana janji politik yang menjadi bagian yang sangat penting dalam setiap kampanye pemilihan umum. Jadi, para calon sering sekali mereka menawarkan berbagai macam janji untuk memenangkan hati para pemilih. Menjelang pemilu 2024, janji-janji politik sudah mulai terdengar. Salah satu janji politik yang baru-baru ini terdengar adalah janji untuk menggratiskan BBM bagi masyarakat. Nah, tentu saja hal tersebut berhasil menggemparkan publik. Pasalnya banyak yang menilai memberikan BBM secara gratis kepada masyarakat adalah suatu hal yang tidak masuk akal sama sekali. Karena itu berdampak jika kebijakan tersebut benar-benar dilakukan adalah terkait dengan anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Nah, Pak Tauhid Ahmad, ia menilai bahwa hal tersebut sangat tidak mungkin jika pemerintah menggratiskan BBM karena dampaknya itu membebani belanja pemerintah terutama untuk subsidi saja. Jadi itu tidak mungkin sama sekali. Nah, ia melanjutkan bahwa beban negara akan semakin bertambah hanya untuk membiayai bahan bakar untuk masyarakat saja. Terlebih lagi Indonesia masih mengimpor BBM karena belum mampu untuk memproduksinya sendiri. Tetapi tiba-tiba secara nekat dan juga berani disampaikan oleh Caimin untuk mau menggratiskan BBM. Jadi jika harga minyak internasional yang semakin tinggi anggaran, negara bisa bertambah lagi subsidi. Ya, jadi bagaimana mungkin hal itu bisa dapat diterapkan? Pemerintah saat ini menerapkan subsidi terhadap BBM. Ya, kerap kali subsidi BBM tersebut melebihi dari apa yang sudah dianggarkan di APBN. Ya, jadi seperti misalnya dalam APBN tahun 2022 pemerintah mengalokasikan 502,4 triliun untuk subsidi BBM. Namun subsidi anggaran untuk subsidi BBM di tahun tersebut hanya mengalami kelebihan harga 6,6 triliun sehingga menjadi 689 triliun. Jadi begitu sangat luar biasa hal tersebut menjadi beban yang dipikul oleh negara. Nah, sementara itu Pak Muhammad Faisal berpendapat bahwa jika nanti BBM digratiskan maka akan menjadi konsekuensi yang besar yang akan dihadapi oleh pemerintah. Konsekuensi itu terkait anggaran pemerintah untuk membiayai BBM bagi masyarakat akan semakin besar sehingga nantinya pemerintah harus memangkas alokasi terhadap keperluan lainnya. Jadi menggratiskan BBM menurutnya harus ada, itu berkonsekuensi terhadap alokasi untuk keperluan lain yang harus dikurangi. Yaitu dampaknya. Itu yang harus perlu ada kalkulasi ya biar jelas bagaimana sikap atau kebijakan untuk menggratiskan ya. Memang hal-hal seperti itu sangat relatif ya, tetapi jangan sampai memiliki muatan ambisius dengan kapasitas anggaran yang sebenarnya tidak berdasarkan ada kalkulasi. Ya, jadi kalau melihat ketergantungan masyarakat dan ketidakefisien penggunaan BBM, itu yang harus penting untuk disoroti. Jadi selain meningkatkan BBM atau beban APBN, pemberian BBM secara gratis kepada masyarakat juga akan membuat semakin bergantung kepada pemerintah dan juga ketidakefisien penggunaan BBM.
Jadi menggratiskan BBM dan menciptakan ketergantungan yang berkelanjutan pada subsidi rakyat menjadi terbiasa dengan BBM gratis. Dan ketika pemerintah mencoba mengurangi atau menghapus subsidi tersebut, bisa saja muncul protes dan ketidakpuasan dari masyarakat. Jadi selanjutnya masyarakat juga mungkin akan menjadi kurang peduli tentang efisien energi. Mereka mungkin cenderung menggunakan kendaraan bermotor yang boros, bahan bakar tanpa memikirkan dampaknya terhadap lingkungan. Seperti yang diketahui penggunaan kendaraan bermotor yang berbahan bakar fosil akan menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca dan polusi. Jadi dampaknya begitu sangat fatal dan juga perlu dipikirkan. Bahkan Dana Moneter Internasional atau IMF telah menerbitkan suatu laporan yang menyebutkan bahwa pemberian subsidi BBM tidak hanya memberikan beban fiskal yang besar pada negara-negara yang menerapkannya, tetapi juga memicu peningkatan polusi udara yang merugikan kesehatan manusia dan lingkungan. Ya, jadi jangan begitu gampang untuk membuat kebijakan, mau membuat janji politik, tetapi justru tidak membuat pertimbangan dan juga resiko yang fatal dan juga membahayakan. Makanya saya mengatakan bahwa sikap untuk menggratiskan BBM itu adalah sikap untuk merusak dan menghancurkan negara. Ya, terlepas dari apapun kalkulasi yang dibuat dari calon Pak Anies Baswedan bersama dengan wakilnya, saya tidak mengerti apa acuan pikiran yang mereka bangun sampai akhirnya mereka memilih untuk menggratiskan. Lagi-lagi saya tegaskan bahwa masyarakat tidak menuntut pemerintah untuk menggratiskan BBM. Lalu kenapa tiba-tiba secara spontan dan juga hal tersebut, kebijakan untuk menggratiskan itu tiba-tiba muncul dari calon Pak Anies Baswedan dengan wakilnya? Ini sangat mengejutkan publik, ya. BBM gratis bisa lemahkan nilai mata uang. Sebagaimana juga itu diketahui, Indonesia merupakan negara yang masih mengimpor BBM. Pemberian BBM gratis dapat meningkatkan konsumsi dalam negeri. Ya, ini dapat mengakibatkan peningkatan impor minyak mentah atau produk minyak yang merupakan bagian dari neraca perdagangan negara. Ya, jika volume impor melebihi ekspor, maka negara akan menghadapi defisit neraca. Ya, jadi untuk membayar defisit, negara mungkin harus menukarkan mata uangnya dengan mata uang asing dalam jumlah yang besar yang dapat menyebabkan penurunan nilai tukar mata uang negara. Jadi selain itu, pembiayaan subsidi BBM yang mengambil dana dari kas negara untuk membiayai program tersebut, ini dapat mengurangi pendapatan yang seharusnya digunakan oleh pemerintah untuk berbagai keperluan, termasuk pembayaran hutang luar negeri. Kekurangan pendapatan ini dapat membuat pemerintah terpaksa mencetak lebih banyak uang atau meminjam uang dari luar negeri yang pada gilirannya dapat mempengaruhi nilai mata uang Indonesia. Nah, ketidaksepakatan sasaran meluas dan potensi penyalahgunaan BBM gratis, ya, Pak Tauhid menambahkan bahwa pemberian BBM secara gratis juga mungkin akan mengakibatkan ketidaktepatan sasaran semakin meluas, mengingat kebijakan subsidi BBM yang telah diberikan pemerintah saat ini kurang tepat sasaran. Ya, kalau subsidi BBM ini sebagian besar penerima subsidi itu bukan orang tidak mampu, justru orang mampu. Nah, jadi itu juga yang harus perlu dipikirkan. Jadi ketidaktepatan sasarannya ini sangat tinggi. Jadi yang menerima bukan masyarakat bawah,
tetapi masyarakat menengah dan juga masyarakat yang atas lah ya, kalau modelnya subsidi harga seperti itu ya. Tidak hanya itu, yang membebaskan BBM juga bisa mengundang potensi penyalahgunaan. Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mungkin akan mencoba untuk memanfaatkan program ini dengan cara-cara yang tidak etis, seperti mengekspor BBM yang diberikan secara gratis untuk dijual ke luar negeri. Nah, jadi potensi-potensi seperti inilah yang harus penting dipikirkan. Jangan karena ingin untuk menjadi calon presiden dan juga calon wakil presiden, lalu dengan begitu gampangnya membuat kebijakan dan membuat janji politik tanpa mempertimbangkan dan memikirkan bagaimana dampak fatal yang akan dialami oleh negara ini. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih semua sahabat Ruang Isu sudah menonton video ini sampai selesai. Salam NKRI.